gue sampai mungkin trial and error sampai 8 kali lah, sampai V8 gue cobain sampai balik lagi ke V2, V3. Akhirnya gue nemuin yang di V6 kalau nggak salah yang gue lempar ke api gitu kan, menang gitu dengan skor tertinggi. Gue emang niat ya, maksud gue juga usaha gitu kan di situ ya, usaha nggak menyalahkan hasil juga sih sebenarnya gitu. Dari dua yang menurut gue justru ya ini lucunya ya adalah ini sebenarnya second rasa gue kok bisa yang ini gitu kan. Happy juga sih masuk yang Castle Cookie. Iya, waktu diumumin di grup brewery itu kan, oke, alhamdulillah gue menang, gue happy lah dengan itu. Terus gue kasih tau anak-anak gue di sini hanya ingin membesarkan industri vape sendiri sih. Itu gue nge-brew sendiri, buat sendiri, canvassing sendiri. Gue malam buat sampai 200, gue packaging sendiri sama bini gue. Buat besok misalnya, gue besok mau kemana? Ke Malang, gue besok mau ke Jember. Jadi Selamat datang di Euro 2021. Gak. Ini Api Talks ya. Hari ini gue nggak sendirian. Akhirnya temen gue yang sakit gigi mulu akhirnya ada di sini. Ada Dika. Halo. Ya, kita lagi. mau kembali berdua. Yoi. Dan hari ini bintang tamunya spesial. Kenapa spesial? Karena ini adalah orang yang berhasil memenangkan sayembara. Ya, sayembara coy. Sayembara Liquid Api. Ini lain tidak bukan adalah Elmo. Yoi. Dari PT 605. Sebelum kita mulai kayak asik kalau misalnya kita ngeliat dulu fisik Liquid deh, tau gak sih lo? Iya boleh. Lu bawa gak sih? Buat ini. Bawa ya? Ini tayang sebelum keluar ya. Kayak sebelum Liquidnya diproduksi ya. betul. Iya, berarti buat teaser. Tapi ini masih rada rough ya, karena ini sebenarnya desainnya begini, cuman botolnya beda. Karena ini sampel doang. Oke. Jadi backgroundnya tuh nanti opacity-nya juga turun. Nah, kasih lihat dulu dong. Namanya apa namanya? Cookie Castle Cookie. Castle Cookie. Nah, ini kurang lebih rough doang. Nanti tampilannya lebih keren. Ini ya stikernya spot UV, backgroundnya Ya, nanti betul. lebih mewah, lebih tipis. harus dong. Warna dong. botolnya ada 2. Oh, gitu. Yes, jadi 6 mg-nya nanti yang botol putih, 3 mg-nya yang botol hitam. Kamu gitu bro? Betul. Oh, keren. Ini yang ngedesain stiker bos. Oh, lu. Desainernya sini soalnya. Oh, gitu ya. Humas pak. Oh, iya. Humas kerjaan humas. Tunggu sama desainer ya. Buat teman-teman yang belum tahu, Liquid ini tuh disayembarakan dengan dinilai oleh 5 orang juri. Oke. Jurinya siapa aja ya kita nggak usah sebutin lah. Cuma intinya pada saat skor terakhir memang skor tertinggi itu adalah di Liquid ini nih, si Castle Cookie ini yang dapat nilai terakhir dari begitu banyak Liquid yang masuk ke api. Ya cukup banyak sih, ada 10 kalau nggak salah ya. Hah? Dari Lebih. 10 lebih ya. Soalnya gue lihat tuh botol-botolnya waktu itu numpuk sampai sekantong gede gitu. Oh, Banyak. akhirnya yang paling tinggi skornya Yang paling tinggi skornya Castle Cookie. Castle Cookie, dan skornya tuh tipis-tipis tuh. Sama peringkat-peringkat 2-3-nya tuh tipis-tipis sebenarnya. Cuman ya well deserved. Memang Ya. skornya tertinggi ya udah, ya kan? Ya udah. Dan kalau gue sih udah nyobain nih sebenarnya nih, barusan tadi nih masukin ke dalam tank nih. Menurut gue sih emang flavornya sih enak banget ya. Ini jadi kayak review Liquid nih. Tapi menurut gue rich banget sih. ya kalau gue sih believe kalau namanya Liquid sudah di apa ya, udah dicoba, udah di testing, udah dinilai, ya udah layak lah, udah layak tampil di pasaran gitu loh. Iya, ini menurut gue rich banget rasanya. Rasanya tuh rich dan kayak layering, tapi nggak asal ketemu sesuatu yang konsepnya tuh ketemu gitu. Ini lah ya, nggak Liquid ikut-ikutan lah ya. Nah, bukan Kayak ikut-ikutan, rasanya beda sendiri, unik. Ya, kan? unik lah. Ya, nanti kalian mau orang kayak apa kalian beli, baru tahu. Nah, bener. Kalau dengar kata orang tuh belum tahu, bro. Itu rumor. Kalau lu mau tahu rasa aslinya, ya beli, cobain. Ya. Kan gitu kan? Betul, setuju. Tapi lu asal lu akhirnya ikut sayembara dan ngirim Liquid ini ke Api itu kenapa sih? Lu ada motivasi lu atau harapan lu tuh apa? Jadi gini, sebenarnya dari awal pun gue emang orang suka komplit sih sebenarnya. Gue dari zamannya dulu yang menang etik no apa ya? Api juga. Itu 3 tahun yang lalu ya. Iya. Etnik. Etnik. Gue ikut Maca. ya, rasa maca itu gue sempet ikut. Cuman di situ gue itu nggak masuk nominasi karena tahun itu gue baru mulai ngebrew tuh. Tapi ya mungkin by the time gue belajar lah dari market, dari segala macam, gue pelajarin. Ya akhirnya gue coba untuk keperuntungan gue di tahun 2021 ini gitu loh. Gimana sih? Apa sih hype-nya? Apa sih? Ya gimana? Apa gue harus menciptakan hype gitu kan? Akhirnya Pas gue coba. ternyata ada
sayembara. Iya, pas ada Pencarian. sayembara pencarian ya kan. Sekalian deh gue coba-coba, tapi emang gue emang mau seniat itu sih untuk buat liquid ini gitu. Gue sampai mungkin trial and error sampai 8 kali, sampai V8 gue cobain, sampai balik lagi ke V2, V3. Akhirnya gue nemuin yang di V6 kalau nggak salah yang gue lempar ke api gitu kan. Ya alhamdulillahnya sih ya menang gitu dengan skor tinggi. Gue emang niat ya, maksud gue juga usaha gitu kan di situ ya. Usaha nggak mengasih hasil juga sih sebenarnya gitu. Dari dua yang menurut gue justru ya ini lucunya ya adalah ini sebenarnya second rasa gue gitu loh. Yang pertama ngirim dua rasa. Iya. Ngirim dua rasa. Ini justru second ini gue karena rasa ini menurut gue kan rada unik ya. Orang kan jarang ngeluarin rasa ini juga. Jadi pas gue diinfokan masuk nominasi, gue justru kayak kok bisa yang ini gitu kan. Happy juga di situ. Masuk yang gatal bukti. Iya, gue bisa masuk kayak gini gitu kan. Gue kayak ya udah gue happy juga di situ kan. Akhirnya waktu diumumin di grup brewery itu kan, oke, alhamdulillah gue menang, gue happy lah dengan itu. Terus gue kasih tahu anak-anak gue juga karena basically ya tanpa mereka support juga kan yang rasain mereka semua gitu, ini enak gak, ini enggak, ini enak. Menurut mereka yang lebih bisa gini ya gue lempar gitu. Tapi memang setelah penjurian selesai itu gue sempet nyicip lah. Ya. Apa yang liquid Ya, istilahnya? nah kebanyakan liquid itu memang mengejar liquid yang ada di pasar sekarang. Jadi Gampang kayaknya dijual. seolah-olah kayak komersil nih. Iya. Nah tapi waktu gue coba yang ini emang yang gue experience adalah ini rich, ini adalah Iya. karya nih. Ini nih kayak orang yang niat berkarya nih. Kalau gue pribadi gitu. Dan kalau berkaca di liquid api yang sebelumnya juga kan itu bukan flavor yang umum ya. Betul, macam frappe. Cappuccino. Cappuccino memang iya harus punya soul kan. Iya. Jadi bahasanya soul Benar. kan tuh. Benar, ini jadi nggak apa ya, nggak bukan untuk semata-mata menjual liquid komersil, tapi memang menghasilkan karya, memberi warna bagi industrinya. Harapan lo ke depannya dengan liquid ini diproduksi AVI, kemudian bisa didistribusikan, itu harapan lo? Basically sih sebenarnya balik lagi ya. Sekarang kan terlalu kaya rasa ya. Ibaratnya flavor di dunia vape ini banyak banget kan. Maksudnya gua di sini hanya ingin membesarkan industri vape sendiri sih. Sebenarnya baliknya ke arah sana gitu. Karena kayak orang tuh pengen ngerasain something yang baru dan kita nggak muna juga. Orang customer tuh pasti mau yang baru, yang unik segala macam. Cuman kadang tuh orang tuh merasa bosen gitu dengan hal itu aja gitu. Makanya gue nyobain something yang unik ini biar jadi satu top lah di antara flavor yang lain gitu loh. Kadang-kadang seperti itu, karena kayak misalnya ada kayak contohnya trilogi warna kacau, nggak ada yang ngeluarin sebelumnya itu kan. Emang niatannya untuk kayak berbeda dibanding yang lain. Nah gitu, gue sih lebih ke arah perkembangan rasa sih gitu loh. Karena orang kan ya kayak gue bilang dari dulu balik mochi, sekarang balik mochi lagi, balik apa lagi. Makanya gue pengen nyiptain industri Sesuatu yang berbeda. Iya, Rasa yang berbagi ke arah sana. Ya kalau ngomongin rasa berarti kita serahkan ke reviewer ya. Iya, rasanya sih kalau gue suka. Kalau gue sih suka juga, Kalau karena rasanya apa kita biarkan kalian, vapor, reviewer, teman-teman vape lah pokoknya lah yang mengexperience dan membagikan ya kan. Yoi. Ya kan kalau misalnya dibilang kalau Avi bikin video liquid Avi pasti bilang enak lah ya. Iya. Tadi bilang gitu ya. Jadi kalau rasa Balik lagi ke kalian. Kalian yang menilai. Jangan kapan lu mulai brewing? Gini, sebenarnya yang ngajarin gua vape tuh kakak gua, Mas Tio itu kan. Gua tuh awalnya hanya bantu penjualan dia sebagai sales operation waktu itu. Jadi waktu itu gua kerja di Surabaya, gua belajar sama dia, gua pelajari semuanya. Cuman kalau jualan vape kan basically lo harus tahu product knowledge lah ya. PG segala macam. Akhirnya gue pelajarin waktu itu dan gue coba-coba gitu, dan kata gue nggak pelit ilmu juga gitu. Ya udah gue ngasih ke gue pelajarin di situ. Gue besar liquid gue sendiri itu di Surabaya, bukan di Jakarta. Jadi gue besar di daerah. Jadi dari mulai gue kan kasih yang bantu gue dulu kalau tahu screaming itu yang bantu gue dulu. Palermo bantu gue. Gue dulu buat dari kayak Haji Robert tuh, pakai kayak Haji Robert gue buat terus segala macem, tapi masih gue kasih sampel ini fail. Gue ke kalau tahu ada namanya X Club sama Mabes Vape tuh yang di Surabaya. Nah, gue ke dia. Dulu ada namanya Sudiro. Gue ke dia, gue bilang, "Mau nih nggak enak, gue cobain terus sama kakak gue."
Akhirnya gue di situ gue pikir gini, gue harus segmen yang rada beda lah gitu. Gue karena gue kepikirannya kayak gue harus punya segmen yang rada beda. Jadi ketika orang main creamy sampai donat, bolu segala macem, gue hanya fokus di fruity waktu itu. Gue buat keluarin mangga, semangka, pineapple apple sama jambu waktu itu. Itu gue nge-brew sendiri, buat sendiri, canvassing sendiri. Jadi gue malam buat sampai 200, gue packaging sendiri sama bini gue. Buat besok misalnya, gue besok mau kemana? Ke Malang, gue besok mau ke Jember. Jadi hanya sebatas Jatim aja waktu itu. Jadi well known di Jatim, terus orang-orang mulai pada tahu. Dulu brand gue namanya Hexagon orang-orang pada tahu. Nah baru dari situ gue kumpulin, gue ke Jakarta. Cuman gue gedenya bukan langsung dari brand. Ke Jakarta itu gue membesarkan dari toko dulu. Gue buka toko retail dulu. Gue buka toko retail di daerah Margonda Raya tuh di Depok. Gue sewa ruko di sana, gue besar brand gue di Depok besar. Gue buka lagi satu retail di Jantung, gue buka gede lagi satu lagi, gue buka retail di Surabaya. Jadi sebenarnya brand gue itu terbangun dari toko retail gue sendiri sih sebenarnya. Kalau lo lihat Hexagon mungkin susah di mana-mana, cuman ketika gue di Depok yang emang gue punya komunitas toko di situ, yang gue di Jantung punya komunitas juga Surabaya, gue lebih besar di komunitas gitu loh. Nah begitu ada cukai, gue rasa waktu itu udah mulai menurun lah. 2017 kan udah mulai rada abu-abu tuh di situ kan, gue buat cukai segala macem. Gue akhirnya bergabung lah, merti lah sama kakak gue waktu itu. Gue balik ke Jakarta karena waktu itu sebelum cerita sama dia, gue balik ke Jakarta, gue sama kakak gue kerja sama dia. Walaupun gue cuma dapat sharing profit waktu itu di situ, gue dapat sharing profit di situ. Gue mulailah di situ dengan brand baru namanya Fundamental. Fundamental itu gue bangun baru tahun 2018 tuh gue start brand baru namanya Fundamental. Cuman waktu itu emang gue masih, waktu orang udah baru beranjak mau 100 mili kan, baru naik 100 mili semua. Cuman gue stay di 60 mili sampai sekarang. Fundamental tuh ada yang 100 mili, selalu di 60 mili gitu loh. Nah itu yang konsisten di situ. Gue main sama kakak gue itu dulu karena gue berprinsip gini. Segmen gue tuh sebenarnya untuk ke daerah-daerah. Karena gue bisa di Jatim dari awal. Jadi gue rasa dengan pemikiran gue bisa lebih mengenal orang-orang daerah dibanding orang ibu kota gitu loh. Karena orang ibu kota mungkin hype, oke gue beli ini semua yang lagi ada di media gitu. Cuman kadang kayak ada orang-orang daerah yang emang kurang masuk gitu dengan harga, dengan segala macam. Nah akhirnya gue tetap main ke daerah sana gitu di 2018 sampai sekarang. Cuman gue stuck di 2020, jujur gue stuck di 2020 semenjak salah satu distributor kontrak sama gue. Nah itu gue harus boleh gue mengeluarkan, cuman gue lebih fokus ke arah dia karena dia kontrak dengan gue untuk sampai 500.000 liquid ya, 500.000 liquid itu dalam waktu 1 tahun, tapi dengan berbagai macam flavor gitu, dengan flavor A, flavor B, sebagainya. Jadi sekarang dari waktu 2020 itu pabrik gua hanya fokus untuk ke distributor tersebut gitu. Keluar sampai sekarang. Nah, distributornya nggak usah dikasih tau siapa, udah tahu. Iya. Inisialnya nggak usah. Jadi masukin. Nah itu akhirnya gua kontrak situ. Basically sampai sekarang sih. Cuman sekarang karena kontraknya sudah habis dan gua udah running sendiri gitu kan, running sendiri lagi. Cuman ya kita tetap ada kontrak bayangan lah sama dia, cuman hanya untuk beberapa flavor tertentu gitu loh. Nah sekarang kita lagi mau startup lagi nih, startup ulang. Kesalahan kan karena kita setahun udah vakum nih kayaknya kan, makanya kita mau start dari nol lagi gitu. Dari nol lagi kita cobain, kita ngeluarin flavor yang mungkin bisa menjadikan hype tersendiri gitu loh. Kita nggak OM punya orang, nggak ngikutin punya orang, kita nyobain ngeluarin rasa-rasa baru sendiri gitu, coba kayak gitu. Ya oke, ya benar tersampaikan, soalnya emang ini benar-benar rasa yang unik. Iya. Unik dan dia tuh kayak apa ya, kayak bright and dark tuh ketemu dalam satu liquid menurut gue. Kalau menurut gue ini rasanya, kalau biasanya biasanya vapers pada umumnya itu kan ngincer, oh ini manis gak? Yang dibahas itu selalu tentang manis gitu. Sedangkan ini enggak gitu. Manis gak? Dingin gak? Flavor apa? Gatel gak? Bateri dari
funky-nya itu ada, gitu ya, gurihnya ada, terus sedikit sensasi asam dan Bapak brewer ya? itu ya. Lo ngomongnya kayak brewer. Kayak dulu yang ngomongin ya. Lo brewer ya? Iya, tadi ruang atau dimension. Gue bantu promosi aja nih. Siapa tau dapet. Iya, saling bantu promosi. Iya kan? Dapat apa nih? Ya, gue punya dong di promosi. Iya. Nah, nyobainnya di Candi. Itu Boleh. baik. Boleh. Daripada nyobain pakai koil-koil apa yang lain-lain, waduh, Iya. mahal. Candi terbaik. Itu keuntungannya jadi host ya. Iya. Iya. Boleh juga. Boleh. Ya, tapi ini sensasi yang nggak umum di pasaran dan sebenarnya ini sensasi ini banyak kita temukan beberapa tahun lalu lah. Iya, tapi, Ya, waktu tapi masih dengan, banyak dengan, liquid US. dengan berbeda banget sih. Iya. Berbeda jauh sih. Ini kayak liquid US tapi udah masuk selera lokal lah. Betul. Dan dikombin dengan sesuatu yang agak out of the box menurut gue. Secara flavoring tuh brewer berpikir untuk bisa bikin kombinasi rasa yang kayak gitu menurut gua out of the box. Oke, well done, good job. Ya, semoga nantinya liquid ini bisa diterima juga di pasaran ya kan. Dan semoga juga PT 605 bisa terus berkembang, berkarya, memberi warna baru bagi industri. Kayak gitu ya. Nah, oke, thank you banget kok buat waktunya. Thank you banget. Oke, sukses terus. Sukses terus. Ya, nggak Semoga cuma di sini ada lagi liquid-liquid ada yang ada unik-unik lagi. betul, terus Next-nya. berkarya buat memberi warna di industri vape. Semoga Ya. kita bisa bekerja sama. Betul. Oh iya. Sama Vape Express, sama Vape Express. Sebutin semua ya. Sebutin ya. Siapa tahu kita bisa kerja sama. Sama Trilogi, Vape Express, Vape 605, Apni, semuanya aja disebutin. Gue jangan deh. Gue kalau disebutin produkku banyak. Iya. Candi DTA, Potpacker yang baru, bagus tuh. Anti terakhir. Oke, thank you banget. Kalau gitu jangan lupa buat yang nonton di YouTube, like, share, subscribe, komen, ya. Kemudian yang buat nonton di Instagram, komen juga di kolom komen. Kalau kalian udah pernah experience liquidnya, kalian juga boleh komen gimana sih menurut kalian experience dari liquid tersebut di kolom komen. Kalau misalnya ada yang mau kalian tanyakan seputaran Avi, kalian boleh langsung DM ke Instagram Avi, boleh, atau Instagram gue pribadi, Instagram Dika, karena kita adalah humas. Kalau ada masalah-masalah atau apapun yang kalian keluhkan atau yang kalian mau tanyakan, mispersepsi, miskomunikasi yang terjadi dalam industri dari semua stakeholder, mau kalian konsumen, mau kalian toko retail, distributor, importir atau apapun itu brewery, silahkan DM. Kalian mau telepon gue pribadi anytime, kapanpun, silahkan telepon, kita bisa ngobrol. Apapun yang kalian mau tanya, kita jawab sebisa kita. Begitu Bapak? Betul. Oke, thank you banget ya. Sukses buat semuanya, maju terus industri vape Indonesia. Jangan lupa berbuat kebaikan. Ciao.